Tadi sebelum jeda saya tanya soal respon begitu ya, respons dari para konsumen ini seperti apa begitu. Nah, dengan respon yang positif tadi Pak, apakah ada peningkatan penjualan atau seperti apa? Ya, jadi tahun ini mungkin tahun yang terbaik bagi GM Tractor ya, bahwa kita mencapai angka yang lebih dari yang kita rencanakan di awal. Tentu ini didukung oleh bagaimana penjualan di kendaraan-kendaraan di EV ini. Dan ini akan jadi challenge kami terus, tantangan peluang kami terus di masa-masa yang akan datang. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar, sehingga ini yang harus kita garap dengan serius. Oke, tapi Pak kalau sektor yang lebih berpotensi, ini yang lebih sektor mana ini Pak? Sektor pertambangan atau konstruksinya? Ya, jadi memang justru kami ngelihatnya gini, yang kita mau targetin yang pertama tentu perusahaan-perusahaan besar yang memakai bahan bakar fosil. Fosil, iya. Kita tahu bahwa tambang-tambang besar itu kan rata-rata memakai bahan bakar itu lebih dari 700 juta liter ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai infrastruktur listrik. Nah, ini yang jadi sasaran kami, bagaimana produk kami itu secepatnya bisa terpakai di dunia industri pertambangan. Dan yang ketiga tentu bagi kami adalah kita nyari alternatif di non-mining ya, khususnya di construction, yang memang mereka peduli terhadap ESG yang lebih besar lagi. Oke, baik. Ya. Banyak perusahaan tambang nih Pak yang kini memasukkan target dikarbonisasi begitu ya dalam strategi bisnisnya. Nah, ini bagaimana alat berat EV dari Gaya Makmur Tractors begitu ya membantu klien mencapai target ESG mereka secara konkret ini Bapak? Ya, jadi pertama memang justru dengan memakai baterai ini kita menghilangkan penggunaan daripada engine. Kita tahu engine itu juga membakar fuel, sehingga fuel itu menghasilkan karbon. Karbon, ya. Yang ketiga juga di dalam engine ini kan kita menggunakan oil dan lain sebagainya. Nah, tentu ya, ini kita ganti dengan elektrik, karbon itu akan dengan sendirinya hilang. Yang ketiga, di dalam proses maintenance, itu sudah pasti elemen-elemen yang mengandung bahan-bahan yang penyebab karbon itu juga secara otomatis akan hilang. Sehingga ini sangat membantu bagaimana karbon ini bisa di-reduce minimal mungkin di peralatan EV ini, Mbak. Berapa persen sih Pak jadi mereduce karbonnya? Ya, jadi hampir dipastikan itu ada di 80-90%-an. Karena semuanya kan yang tadinya kayak seperti kita menggunakan engine, terus kemudian menggunakan transmisi, itu semua sudah kita tidak menggunakan lagi. Sehingga praktis hanya di bagian bawah itu adalah penggeraknya, mulai daripada diferensial gardan sampai di final drive-nya. Itu yang memang saat ini belum semuanya menggunakan EV. Tapi hampir 70% komponen sekarang sudah berubah, yang tadinya menggunakan bahan-bahan yang ada unsur oli, ada unsur fuel, itu sudah jauh berkurang pemakaiannya di EV ini. Oke, jadi memang signifikan ya Pak ya pengurangan karbonnya Pak ya. Apakah GMT melihat alat berat EV lebih cepat diadopsi Pak pada segmen tertentu, misalnya pada tambang terbuka atau bahkan kawasan industri tertutup, atau malah proyek-proyek yang berorientasi green development? Ya, jadi justru ini salah satu keberadaan EV. Bagaimana ini bisa diadop di dunia pertambangan sehingga menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan selama ini. Tapi kalau sektor-sektor yang lain tadi Pak, seperti mungkin ada proyek green development atau seperti apa? Ya, jadi banyak tempat atau banyak posisi memang termasuk diantaranya itu. Jadi menggunakan EV ini untuk mencapai reduce di karbon ini. Ya. Pak, tapi penggunaan bahan bakar fosil atau fuel begitu ya dengan elektrik ini seberapa besar sih Pak dampaknya begitu? Ya, jadi atau perbedaannya? Perbedaannya, jadi bahwa hasil kami di lapangan hingga saat ini
itu efisiensi daripada, kalau kita ngomong dari aspek bisnisnya ya, satu perbandingan antara kita memakai fuel dengan memakai EV itu efisiensinya lebih dari rata-rata itu di 85 sampai di 87%. Oke. Ya. Yang kedua juga biaya maintenance-nya itu 30% turun daripada yang konvensional. Jadi ini dampaknya sebenarnya impact. Triple impact lah, satu karbon, satu efisiensi, ya kan. Terus yang tiga juga sebenarnya EV ini saat ini juga performanya juga kalau boleh dibilang itu lebih responsif dibandingin yang konvensional. Oke, baik Bapak. Tapi sebagai awam begitu ya, kenapa maintenance dari produk-produk EV begitu ya jauh lebih, tadi 30% begitu ya, lebih murah dibandingkan yang fuel? Karena kan yang fosil kan sudah ada spare part-nya begitu, karena sudah lama digunakan begitu ya. Kalau listrik ini kan baru dan lain sebagainya. Ini perbedaan apa nih Pak di bagian maintenance-nya? Nah kalau itu equipment yang konvensional itu kan secara berkala ada namanya penggantian di spare part. Oke. Penggantian apa nih secara periodik terhadap oli, penggantian periodik secara filter, di filter dan lain sebagainya. Nah kalau pakai EV ini kan itu semuanya dihilangkan. Oke. Jadi saya bilang tadi 30%-nya adalah karena seperti itu. Contohnya misalnya penggantian oli, tiap 500 jam. Nah selama itu motornya tidak rusak sampai 5 tahun, itu kita tidak ada proses penggantian di EV itu. Sehingga saya bilang tadi bahwa maintenance cost akan jauh lebih berkurang. Oke, baik. Bapak, terakhir dari kami Pak, ke depannya ini strategi Gaya Makmur Tractors begitu ya dalam memperluas adopsi alat berat EV, apakah melalui edukasi pasar atau bahkan mungkin melalui kerjasama dengan pemilik tambang atau dukungan kebijakan pemerintah, ini seperti apa Bapak? Ini kan sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh satu titik ya. Kami yang pertama kami bekerja sama dengan prinsipal. Iya. Ya, bagaimana prinsipal melakukan inovasi perubahan-perubahan yang lebih diterima lagi di pasar terhadap satu, kecepatan bagaimana baterai itu bisa dicas dengan cepat. Saat ini kan rata-rata average di 1 jam ya, bahkan ada yang lebih kadang di beberapa alat. Kita berharap tahun depan ini kita sudah turun lagi yang dari 1 jam, itu bisa nanti mencapai 30 sampai 40 menit saja. Wow. Bahkan nanti di kedepannya kalau market kepingin lebih cepat lagi, Bisa. kalau bisa 10 menit. Nah, tapi itu graduate lah. Tapi yang jelas tahun depan kita sudah akan mencapai kira-kira kemampuan untuk chargernya itu di sekitar 30 sampai 40 menit dari yang sekarang rata-rata 1 jam.